Terus kita beberapa waktu lalu sempat mention beberapa HP 6 jutaan. Yang kita mention itu ya one of recommendation dari tiap brand-brandnya. Tapi gue lupa akan satu smartphone yang gue pikir kok ini bisa ketinggalan ya. Padahal HP ini mungkin gue bisa katakan pilihan terbaik harga 6 jutaan untuk user kasual atau ya yang mau upgrade handphone yang punya 6 jutaan yang nggak banyak muluk tapi bisa dipakai lama gitu. Ya ini dia handphonenya, Vivo V30. Kenapa lama banget sampai ke tangan kita? Dan sebelum gue mulai pembahasannya, gue pengen ajak kalian juga biar nggak cuma gue aja yang setuju kalau Vivo itu perlahan diam-diam semakin baik. Dari Y100 5G kemarin itu gue demen banget. Snapdragon 4 Gen 2 yang satu-satunya di Indonesia yang secara overall masuk ke rekomendasi juga. Nah ini walaupun bukan seri Pro-nya tapi dia bisa bikin list kenapa HP ini worth it semakin banyak saat minus handphone ini menurut gue itu masih bisa ditoleransiin. Jadi semoga lu tetap penasaran sama handphone ini. Jadi langsung aja ya. Jadi di harga 6 jutaan sebagai kaum mending gue itu senang Vivo kembali menjadi brand yang ngebawa chipset Snapdragon 7 Gen 3 pertama di Indonesia. High-end chipset yang saat ini belum ada pada smartphone lain di Indonesia, which is ngasih performance yang oke banget buat di kelasnya. Bisa sampai 800 ribuan lah untuk di Antutunya. Dia itu punya 4 performance core dengan 1 core frekuensinya yang tinggi, serta 4 efisiensi core, dan juga kalau dibandingkan antara 7S Gen 2 pun ya ini juga cukup jelas perbedaan performance-nya. Teknologi baru arsitektur 4 nanometer pun yang kalau dibuat orang awam ya tinggal pakai aja buat beberapa waktu ke depan sih ini aman banget. Dan itu baru satu ya. Yang kedua, soal desainnya. Ini tipis banget di 7,45 mm. Ringan juga di 186 gram. Dan masih elegan sisi samping curve lengkung juga. Jelas plus minus. Nggak semua suka dan nggak semua nggak akan suka sama desainnya. Tapi yang pasti ini nggak jadul dan lebih mengarah ke premium. Enak dipegang dan enak digenggam juga. Nyaman buat yang nggak suka HP berat. Plus buat ketahanan IP ratingnya dia itu dapat di IP54 ya. Sel kamera BAM yang simpel dengan pencahayaan OLED baru kali ini menjadi terlihat nggak norak dan manis. Serta opsi-opsi warnanya yang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia, yaitu hitam vulkanik, putih puspa, dan hijau khatulistiwa. Yang putih ini tuh ya ada seperti motif bunga-bunganya gitu. Tapi gue lihat itu kayak ubin marmer masjid tuh, adem gitu ya. Port-portan aman, SIM tray ya non SD card, tanpa audio jack juga. Sama buat speaker ya sayang ini masih mono. Jadi yang nggak banyak dikomplain untuk bagian ini, tetap mewah. Tapi minus menurut gue itu cuma satu, yaitu mono speaker. Tapi kita bakal bahas lagi nanti. Nah untuk layarnya standar mid range ke atas tahun ini, yaitu AMOLED 120Hz, resolusi 1,5K, pencahayaannya 2800 nits, bezel tipis, kamera pansol. Ya spek aman banget lah ini buat dipakai harian asli ya. Harusnya sih nggak ada kekurangan, terutama layar dan match juga dengan warna yang adaptasi soal alam. Kalau handphone itu dipakai luar ruangan bukan sebuah masalah lagi. Ya bukan buat naik gunung atau pertualangan, ya maksudnya di bawah matahari ini oke banget lah. Masih sangat jelas, ditambah buat penggunaan saat tangan basah pun ini tetap aman. Dan kameranya no brainer. Gue salut sama Vivo kali ini nggak bawa kamera gimmick dan juga rata 50 megapiksel semua. Kamera utamanya itu 50 megapiksel dengan OIS. Lalu yang kedua itu ultrawide 50 megapiksel serta kamera depannya juga 50 megapiksel. Jadi secara hardware ini oke banget. Ditambah chipset 7 Gen 3 Snapdragon which is the latest chipset plus juga all new OLED portrait-nya harusnya sih punya kapabilitas foto video oke. Jadi sabar buat hasilnya. Serta untuk pendukung chipsetnya, HP ini punya dua pilihan, 8256 GB harganya 6 juta kurang 1000 dan 12 GB harga 7 juta kurang 1000. Ini racikan yang aman selagi ini handphone gak jualan soal performance ya. Dan juga udah menggunakan Vantos OS 14 basis Android 14 juga. Plus satu lagi nih sebelum ke hasil testing kita, yaitu soal baterai. Di handphone setipis ini tetap punya kapasitas baterai di 5000 mAh dengan pengecasan 80 watt flash charge ya. Oke lah, biasa ini buat di kelas ini. Tapi yang perlu di highlight ini ada dua lagi nih. Yang pertama yaitu kehadiran Blue Volt Battery Technology. Yaitu kenapa HP setipis ini bisa punya kapasitas tetap besar dan bisa kasih 8% lebih kapasitas dibandingkan V29 kemarin yang cuma 4600 mAh. Ketebalannya sama loh padahal. Dan satu lagi yaitu punya 4 tahun proteksi baterai yang dapat menjaga kesehatan baterainya itu tidak akan turun di bawah 80% selama 4 tahun di masa penggunaan. Pede banget gak tuh si Vivo? Oke lah, sampai sini gue udah banyak banget opini dari tiap-tiap elemen yang gue mention tadi. Tapi ya udahlah, ini harus sabar dulu. Kita lihat dulu dari benchmark ya, yaitu Vivo 30 bisa dapat skor hampir 800 ribuan untuk di Antutunya. Dan untuk Geekbench-nya bisa dapatkan skor di 1139 dan multinya itu di 3198 poin. Dan juga untuk si
3D Mark-nya itu bisa dapetin skor di wildlife-nya 5542 dan slingshot-nya itu di 8801 poin. Ini gede banget. Oke, sampai sini gimana? Masih kurang? Pengen tahu performance gamingnya? Nah, sebelum itu gua agak heran nih, Vivo tumben banget mention soal gaming di websitenya, padahal V29 nggak ada tuh, yaitu soal cooling systemnya. Dia itu pakai ultra large smart cooling system sebesar 3002 mm kuadrat dengan total pendinginan di 35.141 mm kuadrat pendinginannya. Jadi jangan lupa nih, ini handphone tipis nih, kok bisa gitu? Apakah ini karena dari baterai blue volt-nya? Dan ini juga semuanya udah diaktifin ya untuk mode-modenya, dari monster mode-nya sama juga mode e-sport-nya. Jadi langsung aja ke pengetesan gamenya. Yang game pertama yaitu adalah game PUBG di settingan HDR Extreme 60 fps, dapat rata-rata di 57 fps dengan pengetesan game selama 30 menit makan 9% dan suhunya tertinggi cuma di 40 derajat Celcius. Nah, ini sengaja nih kita taruh PUBG di depan ya, karena kalau soal layar udah pasti oke. Misshot ada atau tidak, atau ada delay? Ya, sepengalaman testing sih nggak ada. Gyro-nya juga udah hardware, buat performance-nya juga udah pasti aman. Tapi ya seperti yang kalian tahu aja, ini kekurangannya jelas dari speaker. Kalau aja ini speaker stereo, udah terlalu parah sih. Gua rasa ini emang taktik Vivo Group gitu, buat kasih saudaranya si Aiku napas gitu. Lo bayangin aja, ini handphone kenceng, kalau speaker stereo juga, itu Aiku saudaranya bakal nangis pasti ya. Ya udah, kita lanjut aja ke game kedua, yaitu CODM. Di settingan High Max ataupun di mode multiplayer ya, itu dapat rata-rata FPS 54 dan penggunaan selama 22 menit cuma makan 5% aja, dan suhunya tertinggi cuma di 38 derajat Celcius. Sedangkan settingan High Max di game Battle Royale itu dapat rata-rata FPS 56 fps dan juga penggunaan baterai selama 22 menit cuma makan 5%, serta untuk suhunya itu di 40 derajat Celcius yang tingginya. Seperti biasa kita tesnya itu ada dua skema buat settingan yang mau multiplayer atau Battle Royale, sama ya. Kebuka di 60 fps, experience-nya pun juga udah aman sentosa, adem juga. Palingan Battle Royale-nya aja sih yang agak naik suhunya ya. Ya beda 2 derajat. Ya sama kayak tes handphone lainnya juga sih. Ini emang kayaknya masalah dari map yang lebih besar aja. Jadinya si Snapdragon 7 Gen 3 dipaksa kerja agak kenceng untuk di game ini. Lalu untuk game ketiga yaitu Mobile Legends. Di settingan Ultra Super 90 fps, dapat rata-rata fps di 86 dan penggunaan baterai selama 30 menit cuma makan 8% aja. Dan suhunya yang tertinggi itu di maksimum 41 derajat Celcius. Nah, ini dia nih, buat game Mobile Legends ini kita kaget nih. Sebenarnya kalau HP-HP tipis kayak gini suka ada limit-limit. Nah, entah kenapa ini tes main game sampai 1 jam buat nyari limit-limitnya kok nggak ada gitu ya. Mantep banget. Super recommend buat grinding naik rank sampai jadi top Global Johnson gitu. Dan buat konteksnya aja ya, buat handphone mid range yang jualan performance, kalau udah settingan di atas 60 bahkan nggak sampai setengah jam aja, itu biasanya udah bisa turun FPS ya. Sebenarnya itu hal yang wajar, biar handphonenya itu nggak panas. Nah, ini handphone tipis dan handphone non gaming juga agak lain gitu. Gua nggak tahu ini Snapdragon 7 Gen 3 yang ternyata Android atau tuningan dari game pluginnya ini yang bikin works. Ini gokil sebenarnya. Nah, yang game terakhir nih, Genshin Impact di settingan high 60 fps, dapat rata-rata fps di 41 dan penggunaan selama 30 menit cuma makan 8% dan suhunya tertingginya itu hingga 43 derajat Celcius. Nah, yang terakhir nih ya di Genshin, biasanya itu di seri 7 Snapdragon itu gua nggak tes buat high 60 fps atau rata kanannya lah. Dan ternyata hasilnya kurang lebih ya lumayan lah. Ternyata ini walaupun nggak sekenceng 7 Plus Gen 2 nya Snapdragon, tapi masih bisa angkat kuat main di rata kanan Genshin. Walaupun gue pribadi agak kurang serak karena dia itu naik turunnya lumayan sering, jadinya kayak agak ganggu gitu lah. Saran gue mending main di settingan medium aja biar dapetin experience yang lebih oke loh. Oh ya juga sekalian lo pencet aja itu view enhancement-nya biar waifu lo lebih rasa bagus lagi. Ya jadi memang dari segi gameplay memang naik turun apalagi di settingan tertentu. Tapi tarik lagi, ini handphone bukan untuk main game, tapi sistemnya sudah pintar banget ngejaga handphonenya tetap adem. Yang mau nyentuh panas cuma Genshin dan itu pun juga masih di 43 derajat Celcius. Jadi selain dari cooling smartphone ini, AI-nya buat ngejaga HP ini overheat sih ini berjalan bagus banget. Salut gua. Nah, sekarang soal kamera. Selain konfigurasi hardware oke, dia juga punya teknologi di kamera utamanya itu VCS True Color. Bukan VCS yang itu ya, tapi yang ini nih klaimnya bisa kasih warna yang otentik ya, sesuai aslinya gitu. Jadi langsung aja buat hasilnya, yaitu gambar standar dulu, ini udah cukup oke. Dari permainan warna menurut gua udah sesuai targetnya yaitu True Color. Gak banyak yang di enhance, gua suka banget. Paling dari dynamic range-nya aja yang agak sedikit off di bagian shadow-nya. Tapi bukan berarti dia itu hilang detailnya ya. Ya dia tuh catatan aja, ini udah aktif mode AI-nya juga secara default. Kalau mode auto HDR-nya sesuai sama kerjanya. Di-adjust lagi cahayanya. Cuma karena standarnya aja udah bagus, jadi tuh bedanya super tipis banget. Mesti langsung dibandingkan sebelah-sebelahan.
gambarnya ya tentunya. Kalau Lensar Ultrawide punya hasil yang sama bagusnya, dan karena ini binning dari 50 megapiksel ya, detail itu jauh lebih bagus, bahkan kalau di zoom sekaligus masih oke. Cuma untuk segi warna agak sedikit ada perbedaan, yang mana ultrawide ini sedikit kontras warnanya. Setidaknya ini ultrawide sangat-sangat terpakai buat dapetin hasil yang setara kualitas kayak kamera utamanya. Nah, di mode low light nih, ini juga bener-bener kasih experience yang bagus banget buat gua. Dari mode standar yang sebenarnya nggak perlu aktifin mode malam lagi, gambarnya bagus banget, highlight pun nggak clipping, dan secara detail objek masih oke, minim noise juga. Ini gambar udah bagus men. Bahkan kamera ultrawide yang biasa udah paham gak apa-apa lah kalau malam itu gambarnya jelek, ini menolak jelek hasilnya. Masih bagus, bisa digunakan dan gak kerasa objeknya itu hancur. Mantep nih, gua suka sama gambarnya. Dan untuk portrait ya juga termasuk di kategori yang oke. Pertama, untuk segi bokeh backgroundnya juga rapih, nggak over blur gitu. Potongan dengan objeknya pun juga aman, dan penggunaan aura lightnya kali ini sih gua rasa kepake buat ngerapin skin tone ya. Maksudnya tuh nggak seheboh sebelumnya yang bisa ganti background foto kita menjadi warna dari aura lightnya. Tapi setelah kita coba dan lebih ngatur skin tone warnanya, ini sih masih pas ya, sekedar gimmick tapi oke buat pengganti lighting bawaannya. Sekarang kita bahas videonya, dan untuk Vivo V30 ini kelas videonya pun juga udah punya standar yang oke. Pertama, dia itu bisa rekam up to 4K untuk kamera belakang dan kamera depannya. Cuma karena kamera depannya itu pun belum ada OIS, jadi agak sedikit geter-geter gitu. Dan gak di situ aja, dia bisa rekam bolak-balik kamera tanpa di pause juga. Jadi buat konten yang seamless ini bisa. Serta untuk hasilnya kalian bisa nilai aja. Menurut gua sih ya, ini bagus ya dari warna detail objeknya. Dan untuk aura light protectornya ini pun juga asik nih buat lo eksperimen, karena dia itu bisa stay always on. Jadi lu bisa sesuaiin sama hasil yang lu pengen. Ditambah dari temperaturnya pun juga bisa diatur dari warm ke cold ya. Jadi masih asik buat lu coba, dan ini nggak ada di handphone lain saat ini. Bahkan di low lightnya pun Vivo V30 babat kualitas dengan baik. Not the best, tapi buat asal shot aja ini bagus loh. Vivo V30 ya. Ini HP 6 jutaan yang lumayan nih, karena bisa rekam 4K 30 fps. Tapi sayangnya sih masih getar ya kalau buat 4K-nya ya. Gue pribadi emang lebih suka buat Full HD 30. Gak cuman lebih stabil, dia juga ada fitur kayak begini nih kalau di Full HD 30. Nah ini kalau Full HD gitu, dan dia lebih stabil kan gambarnya kan, dan bisa depan belakang kayak begini nih. Nah itu ya, sebisa ada, tapi audio kepotong kayak 1, 2, 3, 4, nah gitu. Dan ini adalah settingan paling masuk akal menurut gue Full HD 30 fps karena 60 nya agak getar sih. Yang banget sayang banget kayak 4K 30 fps dan Full HD 60 fps nya masih getar. Jadi semoga ada update aja sih. Udah balik ke studio, let's go. Ya jadi langsung aja di Vivo 30, beberapa poin tadi gue jual informasi Vivo ini ke kalian. Asli, minus handphone ini cuma satu, yaitu mono speaker doang sejauh ini yang mengganggu gitu. Sisanya gue belum nemuin lagi, jadi silahkan komen aja kalau menurut kalian ada minus dari handphone ini. Dan soal mono speaker pada handphone ini apakah sebuah deal breaker? Menurut gue tentunya tidak, kalau kita melihat dari target pasar Vivo itu siapa. At least market user umum yang memang tidak mendalami soal teknologi, tapi hampir keseluruhan aktivitas gunain handphone, ini pasti bakal bodo amat. Tapi ini gue disclaimer dulu, gue yang berada di sini itu sisi user paham dan tetap menyayangkan hal ini ya. Tapi kalau kita balik lagi ke sudut pandang Vivo, gue sendiri sih ya soal tuh boleh aja. Orang yang tidak memahami soal smartphone itu ya tahu harus seperti apa. Ya pengen punya sebuah handphone, ingin sebuah handphone, ya intinya tuh handphonenya nggak boleh kenapa-kenapa. Kalau gue sih harusnya kenapa-kenapa gitu. Kalau bisa ngebut ya oke, buat nonton enak, foto bagus, oke. Apalagi kalau dipakai kerja aman, itu yang pakai sama orang-orang awam. Nah menurut gue kalau Vivo seperti itu mainnya kali ini, kayak ngebuat all-rounder yang masih bisa dipakai buat entertainment dengan lancar yang bagus banget, layar hardware dan software bagus, desainnya bebas, nilai kayak gimana, tapi ini bagus juga buat gue. Performance-nya juga di chipset 1177 Gen 3 di Indo sekarang, dan cukup outstanding juga performance-nya, sama baterainya nih. Penunjang semuanya ini bisa digunakan seharian penuh tanpa ada masalah, pengecasan pun yang super kencang dari flash charge. Jadi apalagi yang salah dari Vivo V30 ini? Gua nggak tahu sih ini gimana dari V30 Pro-nya kayak apa gitu, karena dia pakai ZC. Tapi sebagai handphone yang mulai dari harga 5 jutaan, paket komplit HP kelas tengah, punya fitur-fitur flagship, asik buat dipakai kerja. Bahkan kalau lo mau habisin buat lebaran juga ini nggak salah gitu.
bener-bener well spent gitu. Ya intinya Vivo V30 kali ini ya bikin gue seneng karena handphonenya itu bagus gitu. Jadi ya udahlah, mungkin itu aja pembahasan gue dari Vivo V30. Jadi kalau kalian punya diskusi sesuatu tentang handphone yang satu ini silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian mau beli buat lebaran kalian silahkan beli aja di deskripsi kita. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan semua ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.